Sistem organ di dalam tubuh kita saling terkait. Jika kita terkena flu, maka tidak hanya saluran pernafasan saja yang terganggu. Bagaimana ya hal tersebut dapat terjadi? Sobat X Science, saat kita menghirup nafas, udara melewati organ apa aja sih? Halo Sobat X Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, sebelum kakak mengeksplor sains kali ini, kakak mau meminta adik-adik untuk duduk tegap. Kemudian, adik-adik ikuti kakak menghirup udara dalam-dalam. Tahan, kemudian lepaskan. Nah, kira-kira adik-adik sedang melakukan apa? Apa? Bernapas, betul sekali. Ada yang tahu apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup udara atau menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan kembali. Tuh ya. Nah, ketika adik-adik bernapas, organ apa saja yang kira-kira adik-adik rasakan yang dilalui oleh aliran udara tersebut? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Betul, hidung. Nah, dari hidung, nanti udara yang kalian hirup itu akan masuk ke faring. Dari faring masuk ke laring. Dari laring ada ke trakea, terus tembus ke bronkiolus. Dari bronkiolus nanti masuk ke alveolus. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, hidung. Kenapa tadi organ pernapasan itu masuknya ke hidung? Karena di dalam hidung itu ada rambut-rambut halus dan selaput lendir yang fungsinya untuk menyaring kotoran dan menghangatkan udara. Apa? Mulut. Ah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa mulut tidak masuk ke dalam sistem pernapasan? Karena di dalam mulut tidak ada rambut-rambut halus yang bisa menyaring kotoran-kotoran yang masuk. Begitu ya. Jadi hidung adalah rongga pernapasan yang pertama. Yang kedua adalah faring. Apa itu faring? Faring adalah sebuah persimpangan. Nah, di dalam persimpangan itu ada yang nama kayak katup gitu atau pintu. Pintu buat apa? Pintu untuk sekat antara kerongkongan dengan tenggorokan. Nah, namanya sekat itu adalah epiglotis. Nah, jadi nanti adik-adik harus hati-hati. Di sana ada epiglotis yang sangat sensitif gitu ya. Ketika terbuka ke kerongkongan atau ke tenggorokan. Nanti udara harusnya masuk kemana? Nah, udara itu harusnya masuk ke laring. Apa itu laring? Laring itu adalah saluran tenggorokan. Udara masuk ke dalam saluran tenggorokan, di dalamnya terdapat vili-vili halus yang sangat sensitif terhadap benda-benda asing. Nah, kemudian dari saluran tenggorokan, udara itu akan masuk ke trakea. Apa itu trakea? Trakea itu adalah cabang, karena paru-paru kita tuh ada dua, ada di kiri dan di kanan. Nah, nanti masuk ke trakea, disebut bronkus namanya. Gitu ya, percabangan itu disebut bronkus. Setelah masuk ke percabangan tersebut, masuklah ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru tersebut, bronkus memiliki cabang juga. Namanya bronkiolus. Kenapa memiliki cabang? Karena nanti di sana ada banyak sekali tempat. Nah, tempat itu untuk pertukaran udara yang masuk ke sana. Namanya adalah alveolus. Nah, alveolus tadi disebutkan tempat pertukaran udara. Udara apa saja? Oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi ketika udara itu bertukar, masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Itu seperti itu. Namanya adalah saluran pernapasan. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains?
Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bereksperimen tentang kapasitas paru-paru kita. Nanti adik-adik bisa mencoba di rumah. Kira-kira siapa ya yang kapasitas paru-parunya paling besar? Siap untuk mencoba? Baik, selamat mencoba. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Teman-teman kalian melakukan percobaan untuk menentukan paru-paru siapa yang dapat menampung udara paling banyak. Percobaan dilakukan seperti pada gambar berikut. Masing-masing anak menghirup udara sebanyak mungkin dan menghembuskannya ke alat percobaan melewati sedotan. Diagram berikut menunjukkan hasil eksperimen. Nah, pertanyaannya, paru-paru siapa yang dapat menampung udara paling banyak? Coba jelaskan. Oke, Sobat X-Science, yuk simak pembahasannya. Baik adik-adik, setelah tadi kita melakukan percobaan, kita saatnya untuk membahas percobaan tadi ya. Pada rangkaian percobaan terlihat dan itu terisi penuh dengan air. Ketika sedotan ditiup dengan udara, maka air yang di dalam botol tersebut akan keluar. Semakin banyak udara yang ditiupkan, maka semakin banyak pula air yang keluar. Dari situ, kita dapat menghitung jumlah udara yang ditiupkan dari masing-masing anak. Dengan menggunakan rumus kapasitas botol awal dikurangi dengan kapasitas botol akhir, maka kita akan mengetahui kapasitas paru-paru setiap anak. Berikut kita lihat tabel hasil perhitungannya ya. Dari tabel kita dapat melihat bahwa udara yang ditiupkan paling banyak ke dalam botol adalah yang dilakukan oleh Frankie. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa paru-paru Frankie lah yang menampung udara paling banyak. Sudah paham adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains? Halo Sobat X-Science, jumpa kembali bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, siapa tuh yang lagi makan? Hati-hati ya, jangan makan sembarangan, karena nanti adik-adik bisa sakit perut. Siapa yang pernah sakit perut? Kenapa bisa sakit perut coba? Itu artinya alat pencernaan adik-adik ada yang terganggu. Alat pencernaan? Apa sih alat pencernaan itu? Sudah tahu belum? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu fungsinya untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut ada gigi dan ada lidah. Jadi di dalam mulut itu bisa secara mekanik maupun secara kimiawi makanan dicerna. Dari mulut, makanan akan melewati faring. Faring itu adalah pintu yang membatasi antara kerongkongan dengan tenggorokan. Biar nanti makanan tidak salah masuk. Seharusnya makanan masuk kemana? Iya, betul sekali, ke kerongkongan. Masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan tersebut, nanti makanan akan didorong. Didorong masuk ke lambung. Ada yang tahu tidak? Gerakan lambat yang mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Cerdas sekali, peristaltik. Jadi nanti dari kerongkongan makan akan didorong ke lambung secara perlahan. Nah, nanti baru di dalam lambung adik-adik akan mengalami 3 bagian. Yang pertama adalah pangkal, disebut dengan kardiak.
bagian tengah disebut dengan fundus, dan bagian akhir disebut dengan pilorus. Di dalam lambung ini makanan akan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik. Secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan enzim renin. Kalau secara mekanik bagaimana? Secara mekanik makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Begitu adik-adik. Setelah dari lambung, makanan akan didorong ke dalam usus. Yang pertama adalah usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada duodenum terdapat saluran yang berhubungan dengan kantong empedu dan pankreas. Fungsi dari usus halus ini yang utamanya adalah menyerap sari-sari makanan. Dari usus halus, kemudian makanan akan didorong lagi ke dalam usus besar atau disebut juga kolon. Kolon ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Kolon ascendens atau kolon naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Fungsi usus besar ini adalah menyerap cairan-cairan yang tersisa dari sari makanan yang sudah diserap tadi. Nah, akhirnya makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui anus. Sobat X-Science, tentu kalian sudah menyaksikan tayangan tadi bukan? Menarik ya jawaban dari sobat-sobat X-Science. Nah, apa saja urutan alat pencernaan pada manusia? Bagaimana mekanisme sistem pencernaan tersebut? Gimana sobat X-Science? Mudah kan? Agar makin paham lagi, kita bisa melihat gambar utuh pada alat pencernaan berikut ini. Selanjutnya, Sobat X-Sense, terdapat organ pencernaan tambahan. Apa saja organ pencernaan tambahan tersebut? Pertama, hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, yaitu menetralisir racun berbahaya. Hati juga berfungsi sebagai organ penyimpanan zat besi dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Selain itu, hati juga berfungsi menghasilkan getah empedu. Kedua, kantung empedu. Kantung empedu terletak di bawah hati dan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Ketiga, pankreas. Pankreas terletak di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Selanjutnya kita simak bagaimana mekanisme sistem pencernaan di dalam tubuh. Bagaimana Sobat X-Science? Unik bukan? Ternyata begitu ya nasib makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Luar biasa bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa? Maka sejatinya kita harus selalu bersyukur. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan salah satu bagian dari sistem pencernaan makanan di dalam tubuh. Menurut kalian, apa yang terjadi dengan X di organ M? Yuk simak penjelasannya. Adik-adik, untuk menjawab pertanyaan tadi, adik-adik harus tahu dulu poin penting yang harus adik-adik tangkap. Kira-kira X itu akan mengalami apa ya di organ M? Nah, tapi kita harus tahu dulu L itu organ apa, M itu organ apa. Yang paling bisa kita ambil adalah organ L. Kenapa organ L? Karena di atasnya ada penyerapan sari-sari makanan atau absorpsi zat makanan. Kira-kira yang fungsinya penyerapan sari makanan itu apa? Betul sekali.
Berarti organ L itu adalah usus halus. Kenapa usus halus? Karena usus halus kan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus duodenum, yang kedua usus jejunum, dan yang ketiga usus ileum. Usus ileum inilah yang berfungsi menyerap sari makanan. Sehingga X ini bisa kita simpulkan sebagai sisa makanan yang telah dicerna di usus halus. Kira-kira dari usus halus lari kemana? Betul, dari usus halus makanan akan didorong ke usus besar. Artinya M ini adalah usus besar. Nah, X di dalam M ini atau di dalam usus besar ini akan mengalami 3 peristiwa. Yang pertama, diserapnya kelebihan air. Yang kedua, dipecah oleh bakteri sehingga bakteri menghasilkan vitamin K yang diserap lagi oleh tubuh. Dan yang ketiga, dikurangi tingkat keasamannya. Nah, jadi sudah tahu kan bahwa X itu akan mengalami apa saja di M? Seru kan belajar sains? Tahukah sobat, udara yang kita hirup melewati alat-alat pernafasan, oksigen di alveolus akan masuk ke pembuluh kapiler dan berikatan dengan sel darah merah. Sobat harus tahu juga bahwa karbon dioksida yang berikatan dengan sel darah merah akan dilepas dan menuju ke alveolus untuk dikeluarkan. Oksigen yang berikatan dengan sel darah merah tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan yang kita makan akan melewati alat-alat pencernaan. Selama dalam perjalanan tersebut, makanan dicerna sehingga ukuran makanan tersebut semakin lama akan semakin kecil ukurannya. Kemudian, makanan tersebut diserap di usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, bagaimana oksigen dan sari makanan diangkut dan diedarkan ke seluruh tubuh? Halo Sobat X-Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, tubuh kita memerlukan oksigen dan sari-sari makanan yang harus disebarkan ke seluruh tubuh. Namun, permasalahannya, siapakah yang bertugas mengedarkannya? Dan apa saja yang terlibat untuk mengedarkan sari makanan dan oksigen tersebut? Sudah tahu jawabannya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah darah. Darah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sel darah merah. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, sel darah putih. Yang ketiga, bukan sel darah biru, tapi keping darah. Kalau sel darah biru mah itu mah urutan apa gitu ya. Berarti keping darah. Nah, fungsi dari sel darah merah adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau fungsi dari leukosit atau sel darah putih adalah sebagai imunitas atau perlindungan. Sedangkan fungsi dari trombosit adalah untuk pembukuan darah saat kita terluka. Kemudian, organ yang berfungsi untuk mendorong sari makanan yang dibawa oleh darah itu adalah jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selain itu, pada jantung juga terdapat katup-katup yang mengatur aliran darah dalam jantung. Berikutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh nadi. Fungsinya adalah membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena, yang berfungsi membawa darah kembali dari jantung. Sedangkan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Diagram berikut menunjukkan peredaran darah di dalam tubuh kita. Huruf P, Q, R, dan S menunjukkan perjalanan darah.
huruf A dan B menunjukkan dua organ. Pertanyaannya, pertama, apa nama organ yang ditunjukkan oleh huruf A dan B? Jelaskan ya. Kedua, huruf apa yang menunjukkan perjalanan darah yang kaya akan oksigen? Jelaskan jawaban kalian. Adik-adik, sudah menyimak pertanyaan yang tadi kakak berikan? Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama, huruf A menunjukkan paru-paru. Karena dalam sekali beredar, darah melewati organ A. Ini hanya satu kali. Sedangkan huruf B menunjukkan jantung. Karena dalam sekali beredar, darah melewati organ B ini sebanyak 2 kali. Sedangkan nomor 2, jawabannya adalah huruf Q dan S. Kenapa huruf Q dan S? Karena huruf Q menunjukkan perjalanan darah dari paru-paru ke jantung. Darah mengandung banyak sekali oksigen yang didapat dari difusi oksigen di bagian alveolus paru-paru. Huruf S menunjukkan perjalanan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen akan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Bagaimana adik-adik? Menyenangkan bukan belajar sains? Thank you.